Satu, Satu, dua, dua, tiga. tiga. Halo, Halo. berjumpa lagi dengan kami, Esra. Dan Faith, Torang mau kembali melanjutkan torang pe bacaan. pembacaan Alkitab. Kemarin kita so baca itu Matius 21 sampai 25. Aduh, panjang sekali tuh. Oh Tuhan. Ya, sangat melelahkan ya. Panjang sekali, memang betul panjang sekali. So itu tuh video kemarin 1 jam. Oh ya? 1 jam. Oke, sip. Memangnya kok ada baca pelang-pelang, lemar, memang mesti Iya, begitu. iya, iya. Supaya enggak Supaya memperhatikan, salah. iya. Nah, jadi sekarang torang melanjut baca Matius 26, 27, dan 28. Dan kita akan menyelesaikan kitab Matius. Matius. Hore. Ayo, selesai. Habis itu mau lanjut Markus. Oke. Jadi teman-teman seperti biasa persiapkan Alkitab masing-masing karena kita akan membaca bersama ya. Jangan hanya nonton, teruslah terus mesti sama-sama membaca, oke? Jadi buka di Matius pasal 26. Kita akan baca bersama-sama. Sudah siap? Lumayan nih, oke. Lah. Oke. 3 pasal doang loh, tapi lumayan, oke. Ya. Oke, siap. Ini ngomong-ngomong, ini pasal 26, 27, 28, ini klimaks. Ini klimaks dari Injil Matius keseluruhan. Ya, ya, ya. Jadi dari praministri, habis itu orang so baca pengajaran Yesus pertama, kedua, Yaitu ketiga, khotbah 4, di 5. bukit. Sampai 5, ujung-ujungnya ya ini. Ini klimaksnya. Ini klimaks dari semua. Dari pasal 1 sampai pasal 25, itu semua itu dia naik pelang sampai di klimaks ini pasal 26, 27, 28. Ini adalah finalnya. Ini final. Jadi ini orang justru harus perhatikan di sini. Orang akan masuk di dalam babak grand final, guys. Begitu. Jadi udah, orang semua mulai. Kita akan berdoa. Kakak berdoa. Oh, oke. Terima kasih Tuhan, bersyukur di hari ini kami diberikan kesempatan lagi untuk membaca firman Tuhan. Terima Kami kasih, percaya firman-Mu adalah kekuatan, itu adalah makanan bagi jiwa kami, sehingga Tuhan iman kami bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Kami semakin hari semakin dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, nyatakanlah isi hati-Mu bagi kami, berbicaralah pada kami lewat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Matius 26 sampai 28. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan. pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh Dia. Tetapi mereka berkata, jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, Datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. melihat itu murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini?" Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku." Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Oh my God. Sabar dulu. Apa? Akan tak perhatikan apa-apa di ayat itu. Kenapa?
Dan sabar lu guys, orang pause dulu sambil orang membahas. Mulai saat itu, ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Akan tak ingat kalimat itu di mana? Iblis mundur daripadanya Iyo, dan mencari kesempatan yang baik. Like come on man. Ya ini benar-benar memang pekerjaan iblis. Ini bukan, itu pasti bukan kebetulan. Ya betul. Kalimat yang sama diulang. Kemudian iblis mundur daripadanya dan mencari kesempatan yang baik. Kesempatan yang baik. Bukan kalimat, frasa kesempatan yang baik itu, mencari kesempatan yang baik. Bentar, kita cek dulu ya. Matius, di mana kota itu? Nah. Itu enggak di Matius, di Lukas itu. Oh, Lukas itu ya. Di Lukas bentar ya. Sekedar mau cek ya. Tunggu. Cek. Kita begini nih cara menyelidiki firman Tuhan. Kita cari referensinya. Sambil menyelidiki. Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13. Dan menunggu waktu yang baik ini. Lukas 4 ayat 13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Tunggu, ini begini. Ini tuh yang orang mesti perhatikan. Di Alkitab itu, segala sesuatu yang Alkitab tulis itu tidak ada yang kebetulan. Dan semuanya ada benang merahnya, jadi ada koneksi. Iya, jadi kalau ngoni menemukan seperti ada, siapa ini rupa tusana, rupa begini. Rupa ada kemiripan, ya itu perlu diperhatikan berarti. Itu pasti ada sesuatu di situ. Ya. Itu tidak kebetulan ditulisnya seperti itu, dan harus ada cerita seperti itu. Semuanya itu ada maksud. Ada benang merahnya memang. Dan yang unik adalah yang tadi Yudas ditulis oleh Matius. Yang iblis tadi ditulis oleh Lukas. Dorang kan enggak baku atur. Ya. Berarti siapa yang atur ini? Roh Kudus, come on, Roh Kudus sedang memberitahukan orang sesuatu lewat Matius dan Lukas. Memberitahukan orang hal yang sama, begini cara kerja iblis. Gitu loh. Jadi keren. Orang bisa lihat di sini memang Yudas ini benar-benar sudah dipakai iblis. Karena dia bekerja seperti iblis. Cara kerjanya seperti iblis berarti benar-benar dia itu sudah possessed by the devil. Oke. Sejak itu ya, ini belum peristiwa itu loh. Belum peristiwa hari H di mana Yesus diserahkan. Dia kan ini berarti ini beberapa waktu sebelum sebelum Yesus benar-benar diserahkan. Makanya dia mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik. Jadi udah berkali-kali dia itu berarti cari-cari kesempatan. Mungkin kali ini. Dan dia berhasil di setelah perjamuan yang terakhir itu. Yang The Last Supper itu. Oke. Detail yang hebat. Iya, ini detail hebat ini. Lanjut. Pasal 17, adik kan baca kan? Iya, adik kan ganjil kakak genap tuh. Iya. Bukan pasal, ayat. Iya. Kembali ke Matius 26, lanjut ayat 17. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan?" Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku." Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia, akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan.
Kalimat ini seperti pernah ada di tempat lain, tapi nanti Iya. orang cek lagi. Ada, Di mana? memang. Tahu enggak? Ini mirip yang siapa yang menyesatkan salah satu Oh dari iya, anak penyesatan. ini. Iya, 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 iya. Heeh. Lebih baik baginya jika batu kilangan dikalungkan pada pada lehernya, lalu dia dicampakkan ke dalam laut. Heeh. Jadi makanya ini ada koneksinya. Jadi orang yang mengadakan penyesatan, orang yang makanya dibilangkan memang penyesatan harus ada. Iya. Itu kalimatnya dibilang begitu. Iya, iya. Penyesatan harus ada, tetapi celakalah Yang yang mengadakannya. menyebabkan Iya, yang penyesatan mengadakannya. itu. Iya, iya, Nah, iya, ini iya. sama. Sama ini. Memang anak manusia harus diserahkan, tetapi alatnya ini juga celaka. Lebih baik malah orang itu tidak dilahirkan. Iya. Karena kamu menjadi alat untuk melaksanakan rencana yang tidak baik tentang Yesus. Ya, intinya begitulah ya. Hmm. Lanjut 25. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah ini, inilah tubuhku. Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapa, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat.
Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya, dan meletakkannya kepada hamba imam besar, sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang." Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi apa yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku." Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar, dan setelah masuk ke dalam ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta, tetapi akhirnya tampillah 2 orang. Yang mengatakan, "Orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari." Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak?" Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi, aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya." "Bagaimana pendapat kamu?" Mereka menjawab dan berkata, "Ia harus dihukum mati." Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia. Dan berkata, "Cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau?" Sementara itu, Petrus duduk di luar di halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu." Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, "Aku tidak tahu apa yang engkau maksud." Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu." Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan
tua-tua bangsa Yahudi berkumpul untuk mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesalah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Sesudah berunding mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk orang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk, seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Rasa ngundi nanti ya. Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan.
Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyelibkannya, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala, Mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Selamatkanlah dirimu, jikalau engkau anak Allah. Turunlah dari salib itu." demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia, dan mereka berkata, Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. ia menaruh harapannya pada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh, ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih. Lalu membarikannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu, dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati. Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama.
Kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Sampai di situ. Injil Matius selesai dibaca, guys. Ya. Puji Tuhan. Ada komentar? Sangat menyedihkan ya. Karena itu tadi yang dusta mahkamah agama tadi. Itu tuh yang membuat kebohongan ini tersiar di antara orang-orang Yahudi sampai sekarang ini loh. Sampai sekarang ini. Cerita itu masih beredar. Kebohongan dari orang-orang yang adalah pemimpin-pemimpin agama. Mereka sudah tahu kebenarannya tapi mereka berbohong. So tahu dorang kalau Yesus udah bangkit. Bayangkan dorang so tahu ini, bayangkan ini Yesus, ini udah bangkit. Harusnya dorang takut begitu kan. Ini betul yang apa yang dia bilang setelah 3 hari bangkit. Dorang bukan takut, dorang malah berdusta tentang itu. Ini kenapa coba? Dorang bukan bertobat. Malah dorang berdusta tentang itu. Berarti kan apa? Dorang tidak mau bertobat. Dorang sampai Yesus so bangkit pun dorang tetap benci Pak Yesus. Padahal dorang so tahu Yesus itu betul. Dorang terang-terangan, dorang so sadar dorang ini menolak Mesias. Dan dorang nyandak jerah. Malah karena dorang, ini kebohongan ini tersiar sampai sekarang dan akhirnya itu menyesatkan banyak orang.
Jadi dorang bukan cuma bunuh Yesus, dorang menyesatkan begitu banyak orang. Luar biasa ini. Sangat disayangkan. Jangan contoh. Saya itu jangan heran ketika ada pendeta pembatowo. Dari zaman dulu, sedangkan imam-imam besar, imam-imam kepala, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat zaman itu, dorang tahu Yesus bangkit mar, untuk menutupi ini dorang kandati batowo. Jadi ya, sampai sekarang pendeta batowo masih banyak kok. Jadi ya, tidak perlu heran sih. Ya begitu, pelajaran level orang, jadi ya gitulah. Kalau so tahu itu kebenaran, terima. Kalau so tahu, oh dulu kita salah, ya akui gitu loh, dulu kita salah, kita dulu salah paham. Dulu kita pikir dia bukan Mesias, ternyata dia Mesias. Akui gitu loh, akui, gentleman gitu loh. Akui. Ini dan orang jadi pengecut. Akhirnya dorang so tahu, dulu orang so salah. Dulu orang pikir dia bukan Mesias, ternyata betul dia Mesias. Orang dah hukum ini Mesias ini, bayangkan. Dia orang dah bunuh pada dia. Habis itu nih mau mengakui kesalahan, ujung-ujungnya batowo pas sama orang. Kan ini kesalahan, bukan kesalahan, ini dosa fatal ini. Bukan cuma kesalahan lagi. Ini memang dosa fatal ini. Sampai tadi kan Donda bilang tuh penjaga-penjaga tuh. Nanti kalau nguni atasan mau marah panguni, nanti tuh orang yang urus. Berarti apa? Dorang memang ada rencana, dorang mau tahu akan itu penjaga-penjaga atasan. Jadi kalau Pilatus udah tanya, bagaimana sampai dorang dapat pencuri, itu Yesus kok ngoni bisa wanita tidur ya? Nah usah takut ngoni mudah pemarah akan, nanti orang yang mau urus, orang yang mau badusta akan for ngoni. Jadi ngoni badusta akan 4 orang, dia akan badusta akan pangoni. Baru dorang kasih suapan lagi. Suapan doi. Jadi ini suap menyuap ini juga ada di antara para tokoh agama Yahudi. Ini kecurangan luar biasa ini. Badusta tentang apa? Badusta tentang Tuhan. Hayya. Kong ini kok depes like di sini pemimpin agama. Dorang kalau sekarang pendeta-pendeta dang. Gembala-gembala dan dorang ini. Dorang setahu yang dorang badusta akan ini akan membuat dorang masuk neraka sebenarnya. Mar dorang hilaf, dorang dang terbawa di dorang kebencian, dorang tetap nih mau mengakui kesalahan, dorang tetap gengsi. Dorang nih mau mengakui pak orang-orang Israel bahwa dorang salah. Bayangkan ini ya. Kebenciannya terlalu besar, akhirnya itu akan membawa dorang kepada kesalahan yang lebih besar. Ternyata dorang kesalahan tidak cuma sampai di membunuh Yesus, tetapi dorang juga berdusta tentang kebangkitan Yesus. Menyesatkan? Ya, itu menyesatkan. Penyesatan itu. Ini. Dorang bilang Yesus penyesat, padahal dorang tuh penyesat. Dorang tuh penyesat. Aduh, itu cinta. Gaslight dan pengkambing hitaman itu. Iya juga. Dorang ini penyesat. Ya, dorang ini betul. Dorang sebut si penyesat itu, padahal dorang ujung-ujungnya dorang yang menyesatkan. Kan, ini kan. Iya sih, betul. Begitu aja. Semua terlalu panjang nih video. Nanti ngoni kalau ngoni mau baca ulang, silakan baca ulang. Ya, semoga ini pelajaran ini masuk dalam penghuni hati semua, supaya orang semua semakin mengerti firman Tuhan dan ya orang belajar. Belajar gitu loh, belajar dari ini. Satu, orang belajar dari kebaikan yang Alkitab tulis. Yang kedua, contohi. Yang kedua, orang belajar juga dari kesalahan orang-orang dulu. Supaya orang nyendak contoh. Itu loh, jadi Alkitab itu benar-benar adil dan menyeluruh ya. Nggak cuma bilang tentang kebaikan orang lain supaya orang bercontoh. Tetapi Alkitab juga transparan tentang kesalahan orang. Ya ada yang begini, dorang ada begini. Buruk-buruknya juga dibilang kok. Supaya apa? Bukan orang membaca contoh dia buruk. Nggak. Orang belajar, orang nyandak masuk di dalam lubang yang dorang dah masuk akang. Sampai tadi kan, sampai Petrus menyangkal pun Alkitab tulis kok. Petrus sendiri yang mengakui bahwa Yesus adalah Mesias dan anak Allah. Maria sendiri juga yang menyangkal Yesus. Jadi apa? Torang contoh dia punya pengakuan dan torang belajar untuk tidak melakukan kesalahan sama yang Petrus lakukan juga.
Contohlah apa yang benar dari Petrus dan torang hindari apa yang kesalahannya Petrus. Iya. Gitu. Ya gitulah. Dan sayangnya, ini yang paling disayangkan. Kalau tuh yang murid-murid Yesus, dorang ada DP sisi buruk dan ada sisi baiknya. Ya torang bisa contoh dan sayangnya ada kesalahan yang torang juga harus jangan baku iko. Tapi yang paling jelek di sini adalah, padahal dorang itu bukan siapa-siapa selain murid Yesus. Sebelum dorang jadi murid Yesus kan dorang bukan pendeta, dorang bukan tokoh-tokoh agama. Enggak, dorang itu cuma orang-orang biasa. Tapi yang unik dan miris di sini adalah yang torang betul-betulnya ndak bisa contohi DP kelakuan di situ semua cuma siapa? Ahli Taurat. Oh iya. Ndak ada contoh yang baik pada orang di situ. Ya. Ndak ada contoh yang baik. Selalu Alkitab itu dorang ndak pernah ditunjukkan di dalam Injil sini bahwa ada hal-hal yang baik. Dorang selalu sorot apa? Dorang pe julid. Iya. Dorang pe berusaha untuk mencobai Yesus, baru dorang pe kesalahan dorang salahkan Pak Yesus, habis itu dorang bunuh Pak Yesus dan dorang badusta tentang Yesus. Nyanda ada hal yang baik yang disorot tentang dorang di sini, padahal dorang itu tokoh agama. Harusnya dorang jadi contoh yang baik dan dorang jadi contoh yang buruk dalam Alkitab. Dorang yang lain yang malah sampai Zakeus yang jelas-jelas adalah orang jahat malah ada contoh yang baik tentang dia. Dan ini orang-orang yang harusnya baik, orang-orang yang harusnya benar, dorang malah menjadi contoh yang buruk. Jangan begitu Kang torang, jangan ya dek ya. Tunggu, sabar. Tunggu, cuma mau cek. Benar tidak? Tunggu, mau cek. Apa sih? Tuh Yusuf Arimatia tadi. Siapa kotek dia tadi? Seorang kaya, dia juga murid Yesus. Oh cuma bilang orang kaya doang ya? Oh enggak ada keterangan Kang? Oh cuma gitu doang kan? Iya kotekan. Iya kotekan. Tapi kan dia kotek, waktu dia kotek dah bahas kubur itu kan dia dan Nikodemus tuh dia bahas. Sebenarnya, tapi iya. itu di Injil lain. Itu orang bahas kapan-kapan itu. Oke, ya sudah begitu aja. Kali ini panjang nih si dia. Kita akan berdoa menutup. Iya. Mari terang berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan yang kami sama-sama boleh baca dan renungkan. Tuhan Yesus yang menolong kami untuk terus merenungkannya. Tidak berhenti sampai di sini, tapi seperti perkataan di Alkitab, kami merenungkan firman-Mu siang dan malam. Amin. Tolong supaya firman-Mu itu terus ada dalam hati dan pikiran kami, menguasai hidup kami, dan semakin kami mengerti firman Tuhan dan semakin kami rindu untuk mentaati perintah-perintah firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Memberkati semua teman-teman yang sudah menonton video ini, sudah sama-sama membaca, merenungkan, mendengarkan firman Tuhan hari ini. Biarlah semua teman-teman yang menonton juga semakin hari semakin cinta kepada Tuhan, semakin cinta untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ada perahan. Ada A I U E O. A I U E O. Cuma teman. A I U E O. Cuma begitu. A I U E O. Ini huruf Buka A. turahang. Ini huruf A. Ini huruf A. A I U E O. Ada dapat sarang itu dang rupa dang exaggerating nang. Nyada kau sudah kau nyada lebay dang. A I U E O. Enggak masa kalau ada A. A I U E O. Langsung sakit. Ketika aku dalam beban yang berat. Ketika aku dalam beban yang berat. Ketika aku A. Ini huruf A guys. Ini A. A I U E O. Sampai sekarang